Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Kurnia, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, program studi di sini ilmu komunikasi, jurusan Public Relationship, dengan nomor induk mahasiswa 211201226. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi presentasi, yaitu pengertian, tujuan, manfaat, macam, dan jenis-jenis presentasi. Baik, yang pertama, pengertian presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin, berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Untuk presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Baik, yang kedua, tujuan melakukan presentasi adalah sebagai berikut: menyampaikan suatu informasi, untuk meyakinkan pendengar, untuk memotivasi dan menginspirasi pendengar, untuk mempromosikan produk atau jasa, untuk memunculkan sebuah ide atau gagasan, untuk menyentuh emosi dari pendengar. Ketiga, manfaat materi presentasi yang perlu dipahami. Yang pertama, sebagai bahan pemaparan. Maksudnya, presentasi menjadi satu hal yang harus dilakukan, biasanya terkait dengan proyek di perusahaan tersebut, dan presentasi ini menjadi jembatan penyampaian informasi. Tidak sedikit orang yang paham dengan pemaparan secara verbal, harus diikuti dengan pemaparan secara nonverbal. Salah satunya dengan menggunakan materi presentasi. Selanjutnya, mudah dipahami. Maksudnya di sini, sebagai peserta presentasi, mendengarkan penjelasan tanpa melihat buku panduan atau modul akan menyulitkan. Untuk itu, buatlah materi presentasi yang mudah dipahami oleh peserta presentasi. Yang ketiga, memiliki kesan eksklusif. Jika selama ini Anda melakukan kegiatan presentasi hanya mengandalkan secari kertas, maka tidak ada salahnya untuk membuat materi presentasi untuk dibagikan kepada peserta lainnya. Yang keempat, dapat menjadi inspirasi. Jika sebelumnya tidak ada orang yang menggunakan materi presentasi, dan Anda yang pertama, maka akan menjadi inspirasi yang lain untuk menggunakan materi presentasi. Melihat kemudahan dalam menyajikan sebuah materi, bahkan dapat meletakkan beberapa panel materi presentasi yang dapat disesuaikan. Yang kelima, dapat dibaca kembali. Maksudnya di sini sama halnya dengan modul. Materi presentasi juga dapat dibaca kembali kapan saja. Bahkan dapat menjadikan materi presentasi ini panduan dalam membuat materi selanjutnya. Baik, untuk yang terakhir, yang keempat, jenis-jenis presentasi. Yang pertama, jenis presentasi dadakan atau impromptu. Yang kedua, presentasi naskah, manuskrip. Yang ketiga, presentasi hafalan, memoriter. Yang keempat, presentasi extempore. Jadi, penjelasan dari presentasi dadakan, di sini pembicara impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema, pembicaraan, maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Yang kedua, presentasi naskah atau manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya, seseorang pembicara melakukan dengan membaca naskah. Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Yang ketiga, presentasi hafalan atau memoriter. Jenis presentasi yang dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan, berbeda dengan jenis manuskrip. Memoriter tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicaranya hanya melakukan persiapan dengan menghafal dari teks, di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuskrip. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan, karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. Yang keempat, presentasi extempore. Jenis extempore merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara
mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Baik, dan semua ini adalah penjelasan mengenai materi presentasi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.